Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andul Solehin, NIM 210900996. Di sini saya akan menjelaskan source code dari project website Laravel, website pemasaran dan sistem pendukung keputusan pemilihan rumah. Untuk yang pertama mungkin mulai dari env. Env ini merupakan environment file dari Laravel. Untuk app URL, ini adalah URL yang telah diberikan oleh hosting. Subdomain diberikan di hostingan. Kemudian ini untuk koneksi database, hostname-nya phptical.com, portnya 3306, DB database-nya U15638152109096 dan passwordnya juga. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan source code dari halaman awal dari website, mulai dari halaman home, halaman dijual, disewa, upload, kontak, SPK, dan artikel. Untuk yang pertama mungkin dari halaman home. Halaman home ini menggunakan root slash, artinya root yang utama tanpa ada yang kata-kata yang lain. Untuk root home ini menjalankan function index yang ada di host controller. Untuk fungsi index yang ada di host controller itu mengembalikan view home yang ada di folder resource views, kemudian mengirimkan title-nya itu home, count host yang berisi semua data host, count artikel semua data artikel, dan count user semua data user yang memiliki role ID 2, yaitu user atau admin biasa. Yang super admin tidak termasuk ke count user ini. Dan juga ada hosts. Hosts ini data pada tabel host, tetapi yang dikirimkan pada halaman home itu hanya 8 data saja. Yang post juga hanya menyediakan 8 data dengan latest atau data yang terbaru sebanyak 8 data. Untuk views-nya home.blade.php. Untuk views pada website ini saya menggunakan Blade Templating Engine, di mana setiap bagian dari website itu dipisahkan, seperti footer dan juga navbar itu dibuat parsial terpisah. Mungkin untuk navbar terlebih dahulu. Pada navbar di bagian header itu terdapat logo dan juga link sosial media yang berupa link ref yang menuju ke sosial media pemilik web. Untuk pada bagian navbar terdapat
autentikasi, pengecekan, jika pengguna login atau terdapat autentikasi, maka akan dicek autentikasinya, yaitu user apakah role ID-nya sama dengan 1. Jika role ID sama dengan 1, maka pada dashboard, pada dropdown dashboard, maka ref-nya akan /dashboard. Jika role ID-nya sama dengan 2, maka ref pada link dashboard itu user, dashboard, host. Ini juga terdapat form action untuk logout. Kemudian ini ada navbar link. Ini yang menuju ke halaman masing-masing. Home, dijual, disewa, decision, upload, kontak. Apabila halaman ini aktif, maka background-nya akan berwarna biru. Seperti itu. Untuk footer, kurang lebih seperti footer pada umumnya, tidak ada source code yang terlalu rumit, hanya tampilan biasa yang terdapat beberapa link saja. Kemudian untuk home, data yang dikirim, data count host yang dikirim dari function index pada host controller, diterima pada H1 codingan ini pada views terdapat kurung kurawal 2 atau yang berfungsi untuk menerima kiriman variabel dari controller. Variabel count host diterima di sini, variabel count artikel diterima di sini. Fungsi count di sini untuk menampilkan jumlah yang menampilkan jumlah data yang dikirim. Jadi yang tampil pada bagian ini itu angka jumlah dari count host. Kemudian di bagian ini terdapat card yang menerima variabel host yang berisi data-data rumah, kemudian dilakukan perulangan untuk menampilkan setiap data. Ini untuk menampilkan gambar dari rumah. Apabila tidak terdapat gambar pada data tersebut, maka otomatis akan mengambil gambar pada link berikut ini. Untuk isi dari card tersebut ada nama dari rumah tersebut, kota, provinsi, kamar, luas, dan juga harga. Ini untuk why choose us. Ini tidak ada codingan yang rumit juga.
Kemudian ke artikel kami, dari artikel juga sama seperti yang di bagian listings tadi, menerima variabel post yang dilakukan perulangan ke post. Sini menampilkan judul artikel, gambar artikel, dan juga body atau isi dari artikel. Kemudian disitu coba read more. Apabila read more diklik, maka akan ke detail dari artikel tersebut. Lanjut ke root berikutnya, root dijual dan disewa ini hampir sama. Untuk dijual menjalankan fungsi dijual, untuk sewa menjalankan fungsi disewa, yang terdapat pada host controller juga. Pada function jual ini mengembalikan views houses dengan title dijual dan houses ini berisi data dengan status 1 yang dikirimkan sebanyak 20 yang akan dipaginasi. Untuk yang disewa ini mengembalikan data host, mengirimkan data host dengan status 0. Status 1 ini berarti rumah itu dijual. Kalau status 0 berarti rumah itu disewa. Seperti itu. Kemudian ke viewsnya. Viewsnya terdapat pada houses. Ini untuk title diterima di sini. Untuk count houses menghitung jumlah data rumah yang dikirim, atau juga data rumah yang ditampilkan pada halaman saat ini. Ini merupakan variabel houses yang tadi dikirimkan di function, dilakukan perulangan. Ini kurang lebih sama dengan listings yang ada pada di home tadi. Mungkin lanjut saja ke SPK. Lanjut ke detail dari rumah. Untuk detail dari rumah menggunakan root /host /slug dari data tersebut yang menjalankan function show yang ada di host controller. Ini fungsinya, function show mengembalikan view host, views host, sebelum itu function ini menerima parameter berupa data host dari yang dikirimkan pada slug ini. Kemudian diterima oleh parameter ini, kemudian function ini mengembalikan host, mengembalikan view host, title, dan juga host ini yang merupakan $host yang ada di sini.
untuk view-nya dapat host. Pada halaman ini menampilkan setiap data yang ada pada database, seperti gambar dapat 5 gambar, kemudian spesifikasi lainnya, alamat, harga, dan spesifikasi lain dari rumah yang ditampilkan. Kemudian ke root spk/spk mengembalikan view spk yang ada pada folder spk dan mengirimkan title, decision support system, host, semua data rumah dikirimkan, dan data alternatif juga dikirimkan. Untuk view dari spk, ini merupakan tampilan dari spk. Pada halaman ini terdapat form. Form ini menerima data host tadi, semua data rumah diterima pada form ini, kemudian akan dilakukan perulangan. Sebelumnya dibuat inputan select terlebih dahulu dengan isinya itu data rumah. Dilakukan perulangan, setiap option itu mengambil data dari rumah tersebut dengan value $host. Kemudian menjalankan form action ini /spk/alternatif. Artinya pada form ini itu menampilkan list data rumah yang ada pada website ini. Kemudian jika diklik salah satu kemudian klik add, itu maka data yang dipilih tadi itu akan masuk ke alternatif. Untuk controllernya yang spk alternatif spk/alternatif ini menjalankan merupakan controller resource, yaitu alternatif controller merupakan resource controller. Resource controller merupakan controller yang di dalamnya itu sudah terdapat function-function yang digunakan untuk root. Sudah disediakan, jadi tinggal mengisi isinya saja. Pada controller ini yang digunakan hanya function store dan juga hapus atau delete.
Untuk yang ada di halaman SPK ini, yang value-nya merupakan host, jika tombolnya diklik maka value ini yang berupa $host ini akan diterima oleh function ini. Kemudian dari data ini yang berupa JSON ini didecode, kemudian dipecah ke beberapa variabel seperti rumah, nama rumah, harga, luas, tanah, dan lain-lain yang diambil dari data yang telah dikirimkan. Yang kemudian data-data ini disimpan dalam validated data, dan kemudian validated data ini dimasukkan ke alternatif dengan menggunakan metode create yang otomatis akan masuk ke tabel alternatif. Dan direct ini digunakan ketika semuanya telah berjalan, maka akan mengembalikan tampilan ke halaman SPK dengan pesan new alternative has been added. Kemudian di halaman SPK, masih di halaman SPK, terdapat tabel yang menampilkan data pada tabel alternatif. Data alternatif yang dikirimkan di row tadi diterima di sini dan dilakukan perulangan untuk ditampilkan pada views. Kemudian pada salah satu kolom terdapat kolom views dan kolom hapus. Kolom views ini mengambil slug yang ada di alternatif, data alternatif. Yang kolom ini berisi link dengan root /host/slug dari alternatif itu. Kemudian terdapat kolom hapus untuk menghapus data yang dijalankan pada alternatif controller. Lanjut ke SPK yang berikutnya, yaitu SAW kriteria. SAW kriteria dengan root/spk/SAW/kriteria yang menjalankan function SAW kriteria pada SAW controller. SAW controller, SAW kriteria mengirimkan data, mengembalikan view SPK SAW kriteria yang ada di folder SPK, dan mengirimkan title kriteria, mengirimkan kriteria yaitu semua data yang ada pada SAW kriteria, dan juga
bobot yang berisikan sum kolom bobot yang ada di tabel kriteria. Kriteria. Dapat tabel yang digunakan untuk menampilkan kriteria tersebut. Kemudian jumlah bobot tadi diterima di sini. Kemudian dilakukan pengecekan. Apabila bobot sama dengan 1, maka proses selanjutnya bisa dilakukan. Jika bobot tidak sama dengan 1, maka proses selanjutnya tidak akan bisa dilanjutkan. Karena SAW ini jumlah bobotnya itu harus sama dengan 1 atau 100%. Kemudian pada kriteria ini bisa diedit. Yang bisa diedit itu hanya bobot, edit bobot dengan root SPK SAW kriteria dalam kurung awal kriteria /edit yang menjalankan function SAW edit yang ada di SAW controller. Menerima data yang akan diedit, kemudian mengembalikan view SPK SAW edit kriteria, mengembalikan kriteria dan juga title. SAW edit kriteria. Kemudian data yang tadi diterima di form ini. Ketika sudah diisi data yang baru, maka ketika diklik tombol simpan, maka akan menjelaskan action dari root ini, yang merupakan action root ini yang menjalankan SAW kriteria update pada SAW controller. SAW controller kriteria update menerima request data yang ada pada form dan juga data kriteria. Ini digunakan untuk mengecek apakah input dengan name bobot itu sudah sesuai inputannya atau belum. Jika sudah sesuai, maka akan dilakukan update, akan mengecek ID yang ada pada data ini. Kemudian akan dilakukan update. Jika berhasil, maka akan dikembalikan ke root SPK SAW kriteria dengan pesan sukses. Setelah kriteria, yaitu ada root SPK SAW normalisasi. Yang ada di SAW controller. SAW normalisasi mengembalikan view SAW normalisasi, mengirimkan title dan juga
variabel alternatif yang isinya itu seluruh data dari tabel normalisasi. Untuk SAW hasil ini juga sama, hanya yang berbeda yang dikembalikan berupa view aspek hasil dan juga variabel rank yang berisi data dari tabel dari view hasil. Untuk view-nya hasil normalisasi. Untuk normalisasi hanya untuk menampilkan saja, menampilkan view yang dari database ke tampilan website. Untuk hasil juga sama. Untuk hasil hanya menampilkan saja data yang ada pada view di database. Untuk keterangan alternatif terbaik diambil dari ranks atau data yang dikirimkan tadi di controller dengan indeks 0. Artinya view ini sudah diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Artinya yang di pertama, data yang paling tinggi itu memiliki indeks 0, data yang kedua itu memiliki indeks 1, dan seterusnya. Karena ini adalah terbaik, berarti yang diambil itu yang tertinggi atau indeks 0. Kemudian juga mengambil nama alternatif dan juga nilai akhirnya. Untuk perhitungan SPK ini saya menggunakan view yang ada di database. Kemudian view-view itu digabungkan dengan model, contohnya di SAW hasil ini, membuat model dengan nama SAW hasil, kemudian diberi produk tabel yaitu SAW hasil. SAW hasil ini merupakan nama view yang ada di database. Sama juga dengan SAW kriteria, SAW normalisasi, SAW pembagi, dan juga SAW penggali. Mungkin itu yang ada di halaman SPK. Kemudian ke halaman yang di about hanya mengirimkan view about dengan title about. Hanya berupa tampilan yang menjelaskan deskripsi singkat dari website ini. Untuk selanjutnya yaitu kontak mengirimkan views kontak dengan title kontak. Views kontak ini berisi form untuk mengirimkan pesan kepada pemilik web. Form ini memiliki action kontak/store dengan metode post.
di mana slash kontak slash store ini menggunakan controller kontak controller dengan function store. Kontak controller terdapat function store yang menerima data dari form tadi, akan dicek di variable validate ini menggunakan function atau fungsi validate, mengecek setiap inputan yang dikirim apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai maka akan di create dan dimasukkan ke kontak, kemudian akan dikembalikan ke halaman kontak dengan pesan sukses. Kemudian untuk halaman artikel dengan slash artikel menjalankan function index yang ada di post controller. Controller post mengembalikan view artikel dengan title post ada di view post view artikel. Artikel ini menampilkan data dari tabel artikel akan menampilkan post yang pertama yaitu dengan tampilan yang paling besar, kemudian yang artikel yang selanjutnya itu berupa card kecil yang seperti biasa. Pada setiap card menampilkan gambar, body, judul, nama author, tanggal, dan juga link read more. Untuk link read more atau detail dari artikel itu ditampilkan dalam post.blade.php yang menampilkan judul, gambar, dan juga body atau isi dari artikel secara lengkap. Kemudian untuk login pada slash login yang menjalankan function index dengan login controller, dan di sini terdapat name login, panah name login, panah middleware cache. Artinya halaman ini atau root ini hanya bisa diakses ketika tidak ada sesi yang aktif atau belum ada yang login. Ketika sudah login maka
tidak akan bisa membuka halaman login ini. Menerapkan middleware. Login controller. Login controller untuk function index hanya mengirimkan view login dan title login. Untuk authentication ini digunakan ketika sudah form login, kemudian diklik isi dari form ini, form login tersebut akan diterima oleh function ini di parameter ini, kemudian dicek apakah inputannya sudah sesuai atau masih ada yang kosong. Jika sudah sesuai, maka akan dilanjutkan. Terdapat pengecekan apabila user email dan password yang dimasukkan itu sesuai yang ada pada database, maka akan di-generate session aktif. Kemudian itu akan dicek user role-nya akan dicek apakah 1 atau 2. Mungkin jika user email dan password tidak sesuai yang ada pada database, maka akan dikembalikan ke halaman login dengan pesan login error. Untuk function logout itu digunakan untuk mengakhiri session dan akan dikembalikan ke halaman awal website. Kemudian untuk di halaman login juga terdapat pilihan apabila login belum mempunyai akun, maka bisa mendaftar. Pada register.blade.php terdapat beberapa form isian yang semuanya harus diisi. Ketika semua sudah diisi, ketika diklik tombol register ini, maka akan menjalankan root register dan akan mengirimkan data-data pada form ini. Root register berada pada di register controller.blade.php. Register controller register controller. Pada store ini, function store ini akan menerima inputan dari form tadi, diterima pada parameter ini, kemudian akan dicek dari setiap inputan dari name, username, email, alamat, jika nomor HP, tanggal lahir, dan password itu sudah terisi atau belum. Jika belum terisi, maka akan menampilkan error. Kemudian untuk role ID ini otomatis akan 2, artinya admin biasa yang bukan merupakan super admin. Kemudian password akan di-hash agar yang ada pada database itu yang sudah di-hash. Jadi ketika sudah dibuat akun tidak mudah untuk di hack atau dibobol. Setelah itu kemudian akan di create user,
dan otomatis akan masuk ke tabel user. Kemudian jika sudah akan redirect ke halaman login untuk melakukan login dan login dengan akun yang telah dibuat. Untuk dashboard, kemudian untuk penjelasan berikutnya untuk dashboard. Dashboard ini terdapat dua dashboard. Yang pertama dashboard super admin dan yang kedua itu dashboard untuk admin biasa atau pengguna yang hanya bisa menambahkan data rumah pada website. Ke dashboard super admin terlebih dahulu. Untuk dashboard menggunakan slash dashboard yang menyimpan data host, post, user, kontak yang berisi host ini berisi seluruh data rumah, post seluruh data post atau artikel, user seluruh data user, kontak seluruh data kontak dengan middleware out dan mass admin. Mass admin ini merupakan middleware yang dibuat dengan akan dilakukan pengecekan apabila user sama dengan 2, maka akan diredirect ke halaman dashboard untuk user. Artinya admin biasa tidak bisa masuk ke halaman dashboard super admin. Jika mencoba masuk maka akan ditolak dan dikembalikan ke halaman lain. Untuk tampilan dashboard ini untuk halaman dashboard. Ini akan dicek autentikasinya, akan diambil nama autentikasi yang sedang aktif. Ini hostnya dihitung count, jumlahnya itu berapa, post dihitung jumlahnya ada berapa, user dan juga kontak. Untuk dashboard ini juga dipisahkan ke beberapa bagian seperti header dan juga sidebar. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk dashboard slash host. Pada root ini menggunakan resource controller dengan nama dashboard host controller
dengan middleware out dan mask admin yang sama seperti di dashboard tadi. Untuk slash dashboard slash host terdapat di dashboard host controller. Sini terdapat function-function untuk melakukan CRUD yang ada di data dashboard. Indeks ini akan mengembalikan halaman indeks, halaman host, dan juga halaman folder dashboard yang mengirimkan seluruh data pada tabel host. Menampilkan seluruh data pada tabel host dengan action seperti hapus, edit, dan juga delete. Untuk create, function create ini digunakan untuk menampilkan halaman create. Ketika tombol ini diklik, tombol add listing ini diklik, akan menjalankan root dashboard slash host create. Dan kemudian akan menjalankan function ini yang akan mengirimkan view dashboard host create dan juga mengirimkan atau mengembalikan user yang berisi nama-nama user yang memiliki role ID 2 akan dikirimkan ke halaman create. User yang tadi dikirimkan akan diterima di sini, akan dilakukan perulangan di dalam select ini atau dalam list ini nama-nama pada kolom dengan user dengan role ID 2 akan ditampilkan pada list ini dengan option value-nya yaitu user ID. Kemudian terdapat form isian untuk rumah. Kemudian terdapat juga form isian untuk gambar. Karena terdapat gambar yang dikirimkan, maka pada form ini terdapat type multipath slash form data. Terdapat juga function JavaScript yang digunakan untuk menampilkan gambar yang telah dipilih. Selanjutnya
Ketika tombol tambah sudah diklik, maka akan mengirimkan data pada form itu ke function store yang diterima oleh parameter ini. Kemudian data tersebut dicek di validate data menggunakan validate. Data-data yang dikirimkan itu dicek apakah sudah terisi atau belum. Kemudian akan dilakukan pengecekan. Pengecekan pada form isian gambar yang ada di halaman create tadi. Dicek apakah terdapat gambar atau tidak. Jika terdapat gambar, maka gambar tersebut akan dimasukkan ke folder host image yang ada di public storage. Storage ini terhubung dengan yang ada di storage ini sebenarnya bukan ada di public karena telah dihubungkan dengan menggunakan PHP Artisan Storage Link. Nama dari gambar tersebut akan disimpan dalam database dan gambarnya akan dimasukkan ke folder host image ini. Begitu juga dengan gambar-gambar yang lain. Setelah semua isiannya telah dicek, kemudian akan dimasukkan ke tabel host. Setelah semuanya berhasil, akan dikembalikan ke /dashboard host dengan pesan sukses. Kemudian untuk mengedit data, sebelumnya terdapat function untuk show. Function show ini untuk menampilkan seluruh detail dari rumah, hampir sama seperti yang ada di halaman awal yang menampilkan detail dari rumah. Kemudian terdapat function edit. Function edit ini untuk menampilkan halaman edit dengan form yang ada di halaman tersebut itu sudah otomatis terisi data-data yang lama yang kemudian nanti akan diedit. Halaman edit terus. Pada setiap form akan dilakukan pengecekan apabila sebelumnya sudah ada data pada database, maka akan ditampilkan pada inputan tersebut. Kemudian jika diklik tombol edit, maka akan menuju ke /dashboard host /slope yang akan menjalankan function update ini. Function update ini sama menerima request, menerima data host yang kemudian akan dicek. Kemudian gambarnya juga dicek. Apabila gambarnya diedit atau berubah, maka gambar yang lama itu akan dihapus dan gambar yang baru akan dimasukkan ke folder host image.
Kemudian setelah semuanya dicek akan diedit berdasarkan ID yang ada di host yang dikirimkan ke function ini. Kemudian akan dilakukan update. Jika berhasil, maka akan dikembalikan ke halaman dashboard host dengan pesan sukses. Kemudian yang terakhir di halaman ini ada function destroy. Destroy ini digunakan untuk menghapus. Ketika diklik tombol hapus, maka function ini menerima data host yang akan dihapus dan akan menghapus data berdasarkan ID-nya. Jika sudah berhasil dihapus, maka akan dikembalikan dashboard /host. Juga terdapat function check slug. Slug ini digunakan untuk ketika pengguna menginputkan nama rumah, maka pada isian form slug otomatis akan terisi slugnya. Jadi tidak perlu manual untuk mengisi slugnya. Itu function CRUD yang ada di tabel host. Untuk yang selanjutnya CRUD yang ada di CRUD untuk post, untuk artikel. Kurang lebih sama dengan host tadi. Terdapat function index yang mengirimkan seluruh data artikel yang akan ditampilkan di halaman web. Kemudian create, function create yang digunakan untuk menampilkan halaman create artikel. Kemudian store ketika halaman pada create ini sudah terisi dan diklik tombol tambah artikel atau tambah postingan, maka akan data yang di halaman create tadi akan dikirimkan ke function store di parameter request. Kemudian request tersebut dicek dari title, slug, kategori, image, dan body. Dicek apakah sudah sesuai, ada isiannya atau belum. Kemudian juga terdapat pengecekan gambar. Jika ada gambar, maka nama gambar akan disimpan ke database dan filenya itu akan dimasukkan ke post image, sama seperti gambar rumah tadi. Untuk user ID itu mengambil authentication atau session yang sedang aktif, itu diambil ID-nya berapa. Untuk excerpt itu mengambil dari body diambil 200 kata atau 200 huruf pertama dari body. Setelah semuanya dicek, maka akan di-grade datanya dan dimasukkan ke tabel post. Untuk show ini sama seperti show yang ada di host untuk menampilkan detail dari artikel. Function edit digunakan untuk menampilkan halaman edit dengan inputan di dalam edit ini sudah ada isiannya, yaitu data-data yang ada di dalam database yang nantinya akan diedit. Update ini untuk mengupdate setelah datanya dikirimkan dari halaman edit tadi, akan diterima oleh function update,
akan dicek isiannya. Kemudian apabila image diganti, maka gambar yang lama akan dihapus dan gambar yang baru akan masuk. Kemudian dicek ID-nya. Untuk kemudian yaitu destroy untuk menghapus data postingan berdasarkan ID. Cek flag juga sama, ketika admin menambahkan judul artikel, maka isian di form input akan otomatis terisi. Kemudian di user, untuk dashboard user di root dashboard user ini hanya menampilkan user dengan role ID 2. Akan hanya terdapat function index yang digunakan untuk membalikan view dashboard user index yang berisi user dengan role ID 2. Kemudian untuk yang kontak juga hanya menampilkan kontak hanya menampilkan sama seperti di user, dan juga untuk menghapus atau destroy yang akan menghapus pesan atau kontak berdasarkan ID-nya. Itu source code untuk dashboard admin, super admin. Untuk yang dashboard admin biasa itu hanya terdapat menu host, di mana pengguna itu hanya bisa menambahkan data rumah, dapat function index untuk menampilkan seluruh data rumah, dan akan dicek data rumah yang dikirimkan itu hanya data miliknya sendiri. Dengan pengecekan, dicek session yang sedang aktif, user ID-nya itu berapa. Jika user contoh ID-nya 2, maka host yang ditampilkan hanya host dengan pemilik user ID 2 saja. Untuk menampilkan halaman create, untuk tambah data sama seperti sebelumnya, yang membedakan hanya yang user ID. User ID tidak bisa memilih seperti yang di super admin. Untuk user ID di sini otomatis mengambil session yang sedang aktif yang akan diambil ID-nya, kemudian di create ke database host. Untuk show sama menampilkan detail dari rumah, edit untuk menampilkan formnya, update untuk
menyimpan perubahan berdasarkan ID. Untuk destroy juga menghapus berdasarkan ID rumah tersebut. Terdapat check flag juga untuk otomatis menambahkan flag. Itu untuk yang di admin biasa yang hanya bisa menambahkan rumah, kurang lebihnya sama dengan yang ada di host milik super admin tadi. Yang membedakan hanya super admin dapat memilih siapa pemilik rumahnya, tetapi yang admin biasa itu tidak bisa memilih siapa pemilik rumahnya dan otomatis mengambil user yang sedang aktif untuk data pemiliknya. Kemudian saya kembalikan untuk database migration, terdapat beberapa tabel migrasi yang akan di migration. Kemudian ini yang tadi dihubungkan dengan host image, yaitu gambar yang ada di public storage. Itu sama persis dengan yang di storage app public. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.